kenapa Aisyah itu diunggulkan oleh Rasulullah SAW? Karena kan banyak tuh perempuan. Dia punya istri kan 11. Di antara istri yang paling dicintainya siapa? Khadijah. Kemudian dalam Quran Allah banyak memuji perempuan. Ada Asia, ada seorang perempuan menjadi nama surat pula. Kisah dia di dalam Quran itu. Siapa itu? Maryam. Kemudian ada lagi surah Ali Imran. Nah, surah Ali Imran itu kisah siapa? Kisah istrinya Imran. Maka dimulai kisah itu, idz qalat imra'atu Imran. Apa keutamaan Aisyah? Karena Rasulullah mengibaratkan sama dengan keutamaan sarip dari seluruh makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kembali majlis ilmu kita, membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu kitab yang disusun oleh seorang ulama besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis buku ini adalah kumpulan hadis-hadis yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ulang kembali, buku ini buku terbaik dalam bidangnya. Sampai di antara ulama mengatakan apabila kita ingin melihat Rasulullah itu terbayang oleh kita berdiri di depan kita, bagaimana Rasulullah itu bentuknya, maka untuk bisa membayangkan itu baca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karena buku ini lengkap menjelaskan baik itu sifat-sifat fisik Rasulullah SAW dan juga sifat-sifat yang berhubungan dengan akhlaknya yang agung. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita berhenti dalam masalah apa yang menjadi lauk pauk Rasulullah SAW, yaitu bahwa di antara lauk pauk Rasulullah SAW itu adalah zira'. Zira' ini adalah daging bagian paha domba atau kambing, dan ini paha bagian depan. Nah, ini dari hadis Aisyah kita sudah jelaskan. Kemudian kembali Imam Tirmidzi membawakan hadis yang mana ini adalah hadis pertama tentang lauk pauk Rasulullah. Artinya makanan Rasulullah kan makanan pokoknya roti yang terdiri dari gandum. Gandum itu dari syair, yaitu kualitas gandum yang paling rendah di tengah orang Arab. Tapi kawan rotinya itu apa? Teman makanan rotinya. Maka yang pertama disebutkan adalah al-khal namanya. Khal itu adalah cuka. Maka di sini setelah panjang berbicara tentang lauk pauk Rasulullah SAW, diulang kembali oleh Imam Tirmidzi di sini, yaitu dari Aisyah. Maka dia katakan, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khal. Dari Aisyah, ya, di sini diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk pauk itu, artinya idam itu sebenarnya kuah. Maka sebaik-baik kuah itu adalah cuka. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini sudah kita jelaskan ini masalah ini. Tapi di sini dia mendatangkan lagi hadis dari Ummu Hani. Nah, ini kita kemarin pada Jumat lalu kita sudah jelaskan ini. Jadi Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi ini hadis ini kisahnya ketika terjadi Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bertamu dia ke Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Hani ini adalah anak perempuan ataupun putrinya Abu Thalib. Jadi dia dekat hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Hani dia bercerita, qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah bertamu kepadaku, kata Ummu Hani. Dan dalam penjelasan oleh ulama, hadis ini terjadi bertamunya Rasulullah itu ketika Fathu Makkah. Pernah ke kota Makkah, Rasulullah langsung bertamu. Kemudian juga ada hadis lain dari Ummu Hani juga yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu terbuka kepalanya, dia membuka sorbannya ketika dia mau berwudu di rumah Ummu Hani. Jadi Ummu Hani menceritakan bahwa Rasulullah pernah bertamu ke rumah beliau. Kemudian ketika Rasulullah bertamu, Rasul bertanya, "A'indaki syai'un?" Apa yang ada makanan di rumahmu, hai Ummu Hani? Itu. Jadi Rasulullah datang bertamu, tapi tanya dia, apa makanan yang ada di rumah? Berarti Rasulullah di sini menanya dan minta makanan. Maka Ummu Hani mengatakan, jadi ketika itu, "A'indaki syai'un?" Apakah ada sesuatu makanan yang ada di rumahmu sekarang? Ummu Hani menjawab, "La, tidak ada ya Rasulullah. Illa khubzun yabisun wa khallun." Kecuali Rasulullah, pertama dia bilang tidak. Kemudian setelah itu dibilang pula kecuali ini cuma yang ada, yaitu sepotong roti kering dengan cuka. Sebenarnya seharusnya kan Ummu Hani menjawab bukan dengan la, karena ada. Maka menjawab seharusnya dengan na'am, ada ya Rasulullah, tapi cuma roti kering dengan cuka. Tapi kenapa dijawab di sini dengan la? Ya, ini ada rahasianya di sini, kata ulama, tidak ada ya Rasulullah. Karena Ummu Hani melihat makanan itu sangat rendah, tidak pantas dan tidak layak untuk dihidangkan kepada tamu, apalagi tamunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nafikan dari awal, ada makanan di rumah? La, tidak. Maka kenapa dia menjawab tidak? Padahal setelah itu dia bilang ada. Maka di sini dia seolah-olah merendahkan sepotong roti kering dan adanya cuka teman makan roti tadi. Ini kan kesederhanaan ya yang ada di rumah sahabat. Dan apa kata Rasulullah SAW mengomentari? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati. Sudah, bawa sini, hidangkan yang ada itu. Jadi karena Ummu Hani terkesan merendahkan makanan tadi, maka Rasulullah dihibur. Karena ini makanan rendah, ini makanan orang fakir, makanan orang miskin. Maka Rasulullah SAW ketika itu menghibur, bawa sini, langsung minta Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ma afqara baitun min udumin fihi khaldun. Tidaklah fakir, jadi tidaklah sebuah rumah itu disebut rumah seorang fakir, miskin, ya tidak berkecukupan selama di rumah itu ada kuah berupa cuka. Sebenarnya kan Rasulullah dalam hadis-hadis lain menjelaskan kepada kita standar kaya cukup itu apa. Maka kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada 3 perkara
dalam diri seseorang, maka dia itu orang kaya, itu orang berkecukupan ya. Dia tinggal mengisi hidupnya dengan memperbanyak ibadah aja lagi. Kata Rasulullah SAW, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faqad hazad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang bangun pagi-pagi badan sehat. Yang kedua, perasaan ataupun situasi aman hati, pikiran aman di mana-mana. Yang ketiga, ada hari itu yang dimakan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqad hazad dunya wa ma fiha. Orang seperti itu dunia dan seisinya sudah miliknya. Kayak gitu. Jadi tiga aja. Badan sehat, situasi aman, ada yang ini makan. Apa lagi? Nah sekarang apa yang menjadi standar makanan itu? Akan itu tuh. Standarnya apa? Bahwa orang disebut berkecukupan. Nah, maka hadis ini itu salah satu hadis menjelaskan apa standar berkecukupan orang di rumahnya, apa yang ada. Apakah dia harus menyimpan daging, ya kan? Menyimpan beras banyak, kemudian ada macam-macam di rumahnya, baru disebut kaya. Nah di sini Rasulullah SAW katakan apa? Tidaklah disebut miskin atau fakir sebuah rumah, di dalam rumah itu ada cuka. Berarti kalau sudah ada cuka, itu berarti cukup. Berarti itu standarnya. Subhanallah. Nah, jadi ini karena barangkali ya. Jadi kenapa Ummu Hani menjawab dia dengan la? Karena dia dengan memiliki roti kering dan cuka itu menganggap dirinya miskin. Dan Rasulullah tahu perasaan itu. Maka Rasulullah menjelaskan, menghibur, selama ada cuka di rumah kamu, itu kamu bukan orang miskin. Itu cukup itu. Ma afqara baitun min udumin fihi khal. Itu. Jadi tidaklah miskin sebuah rumah, di dalam rumah itu ada kuah, di situ ada cuka. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, dalam penjelasan oleh ulama, ma'afqara itu ma khala minal idami wa la adima ahluhu al-udum. Ya artinya tidaklah disebut orang fakir ataupun orang tidak berada. Tapi selama cuka ada, itu sudah cukup. Jadi tidak, dan juga Rasulullah SAW menghilangkan rasa atau membentuk cara pandang. Jangan sampai orang kalau memiliki makanan walaupun sesederhana mungkin menganggap makanan itu remeh dan rendah. Tapi apa? Syukuri. Ini sebenarnya kepuasan dalam makanan itu kan bukan masalah bentuk makanannya, tapi adalah rasa. Kalau orang merasa cukup walaupun sedikit, tapi ada orang banyak, tapi kalau perasaannya, rasanya tak, Bapak Ibu sekalian, cukup, ya takkan cukup-cukupnya. Apalagi kalau seandainya melihat segala sesuatu dengan keserakahan. Ke dunia ini, ya kata ahli bijak, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan cukup manusia, setiap manusia, maka sumber daya bumi ini cukup dan melebihi untuk setiap orang. Sudah memadai bumi ini. Berapapun manusia ada kebutuhannya. Cuman bumi tidak bisa menampung keserakahan. Tapi kalau keserakahan manusia yang diisi, keserakahan satu orangnya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau manusia serakah, kalau bisa bumi dan isinya milik dia sendiri. Semua orang ngontrak. Coba lihat orang serakah itu, tak berhenti. Melarat orang miskin dibuatnya, tetap aja dia mengumpulkan kekayaan. Gawat memang. Maka datang agama mengatur.
kemudian mendidik rasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Maka definisi kaya itu bukan kena banyaknya harta, tetapi apabila kita ridho menerima yang ada, maka ridholah kamu dengan apa yang menjadi bagian dari Allah untukmu, maka kamu disebut takun aghnan nas, kamu manusia yang paling kaya. Itu jadi kaya kita semua ya. Bagaimana caranya kita menjadi kaya? Ridho, puas dengan apa yang kita miliki. Kalau kita ridho, nikmat rasanya. Walaupun cuma kemana-mana naik sepeda, tapi bayangkan naik seperti naik pesawat gitu. Nikmati aja karena ridho Allah. Walaupun rumah kecil, jangan pandang-pandang rumah orang, karena yang memusingkan kita ini membanding-banding. Yang membuat kita pusing itu membanding hidup dengan orang. Ini kalau kunci bahagia, jangan pernah membandingkan hidup kita. Nikmati aja yang ada. Jangan lihat orang. Kalau masalah dunia ini, tapi kalau masalah agama, ada orang taat sholat, taat dia waktu itu ya. Tapi kalau dunia nggak pedulikan orang. Ya kan kita punya sepeda, kita orang punya Alphard, ya sama aja kan. Kita sampai juga dengan sepeda itu. Tidak perlu kan gaya-gaya aja itu semuanya. Ujung-ujungnya juga mati di bawahnya. Mati kan sama kan, dibungkus dengan kain. Memang yang punya Alphard itu di bawahnya tiba mati sama aja. La ilaha illallah. Maka kita jangan menilik dunia di orang lain. Kalau mau hidup tenang, kalau mau, kan tadi Rasulullah suruh ridho kita. Bagaimana cara ridho? Jangan lihat punya orang. Dalam Quran ada itu ayat, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi. Itu kata Allah, innallaha kana bikulli syai'in alima. Dahsyat ayat itu. Jangan kamu lihat punya orang, katanya kelebihan orang, jangan kamu bercita-cita pula, ya Allah gimana saya punya rumah seperti ini. Nanti dapat pula Alphard di jalan, ya Allah kapan saya dapat Alphard. Nanti dan belum punya truk, ya Allah kapan pula saya punya truk. Streslah terus itu, memikirkan itu. Nanti dapat pula pesawat di atas, kapan saya punya helikopter. Di kapan habis-habisnya dunia ini? La ilaha illallah. Maka wala tatamannaw, kata Allah. Tak perlu kalian cita-cita apa yang diberikan kelebihan yang ada di bagi sebagian orang. Kenapa? Masing-masing sudah ada bagian lirrijali. Bagi laki-laki sudah ada bagian rezekinya. Bagi perempuan juga sudah ada semuanya oleh Allah. Kalau minta karunia, ya minta aja karunia kepada Allah. Was'alullaha min fadli, minta kepada Allah karunia. Kemudian ayat itu ditutup dengan innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Maha tahu. Kenapa dikasih ini sini, dikasih ini sini? Karena Allah Maha tahu. Dan apa yang dikasih Allah itu pasti terbaik. Kan kewajiban kita kalau pemberian itu kan Allah. Cuma kewajiban kita bekerja dengan rezeki itu sebenarnya tak ada hubungan. Kerja itu kewajiban aja. Tapi yang membagi rezeki siapa? Maka laksanakan saja kewajiban itu. Nanti berapa bagian kita? Itu Allah telah menentukan masing-masing kita. Dan jangan kita iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kunci membahagia itu jangan lihat punya orang, nikmati saja punya kita. Itu kunci itu. La ilaha illallah. Maka itulah salah satu pelajaran hadis ini itu. Maka gimana supaya Ummu Hani ridho dia dengan apa yang dia miliki. Maka Rasulullah ribut, kamu masih punya cuka. Kalau sudah punya cuka udah hebat kan. Itu tuh kalau bahasa sederhananya, udah punya cuka tuh kamu udah hebat.
mungkin itu rumah yang masih menyimpan cuka di rumahnya. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian juga di sini kan Rasul bertanya tadi, indaki syai'? Ada makanan apa di rumah? Kita kalau bertamu kepada orang, boleh kita minta makan? Lihat pula lah tamunya, lihat pula lah rumah yang kita kunjungi. Kalau Rasulullah kenapa dia minta makan rumah Ummu Hani? Karena Ummu Hani ini dari kecil bersama dia. Kan Ummu Hani ini adalah anak Abu Thalib. Jadi salah satu saudara Ali kan anak Abu Thalib, dan dia hidup dengan Rasulullah kecil. Rasulullah hidup di rumah dia. Maka Rasulullah dalam kisahnya makan itu di rumah Abu Thalib bersama dengan. Ini memang sudah sehari-hari Rasulullah di rumah Abu Thalib itu. Dan rumah Abu Thalib itu ada Ummuha. Jadi sudah saudara sendiri. Ya kan itu sepupu. Dan sudah sepupu satu rumah lagi besarnya. Kemudian kan pisah itu karena sudah dewasa. Ummu Hani punya rumah, kemudian Rasulullah datang dari Madinah. Jadi memang Ummu Hani ini terlambat dia hijrahnya. Jadi datang Rasulullah ke Makkah, kemudian berkunjung Rasulullah ke rumahnya. Karena sudah biasa tentu dibilang, Rasulullah lapar waktu itu kan, apa makanan yang ada? Artinya apa? Bahwa tidak ada masalah kalau kita bertamu ke rumah orang dan kita minta makanan. Tapi dengan catatan, orang itu sudah biasa dengan kita, mungkin teman akrab, ya kan? Kemudian mungkin keluarga, bibi kita, saudara-saudara kita. Dalam Quran kan diatur itu. Tidak ada masalah kalau kamu minta makan di rumah saudaramu, di rumah bibimu, di rumah, ya Allah, itu kan ada itu adabnya. Subhanallah. Kan itu kan tidak ada. Dan bahkan kalau kita datang ke rumah bibi, kalau udah bahasa kita ke rumah etek kan, itu minta makan, senang pula mereka tuh. Allahu Akbar. Jadi ini ya. Maka jangan pula diambil pelajaran di sini. Berarti bisa minta makan di rumah orang sembarangan. Enggak. Maka lihat hubungan Ummu Hani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika Rasulullah, apalagi kedudukan Rasulullah yang begitu dahsyat kan. Manusia paling mulia. Kita pun datang Rasulullah ke rumah kita tuh minta makan. Bangga kita tak? Tidak bangga. Maka di sini Rasulullah sebenarnya apa? Menjalin hubungan silaturahim. Kena membuat, kemudian coba saking hubungan mereka biasa. Ini tak segan-segan siapa Ummu Hani bilang cuma roti kering gitu ya. Kemudian sudah biasa hubungan itu. Roti kering dengan, kalau seandainya dia tidak biasa, ya barangkali kepepet itu Ummu Hani mencari kemana-mana. Jadi ini pelajaran ya, karena dia sudah tahu bahwa yang ditanya itu hubungan kasih sayangnya sudah bagus, hubungan silaturahim. Baik, ini hadis ini sudah kita ambil banyak juga pelajaran kemarin. Sekarang ini hadis berikutnya. Ini hadis berikutnya yaitu an Abi Musa al-Ash'ari qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadlis saridi 'ala sa'irit ta'am. Ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi dia berkata, ini hadis yang meriwayatkan ini berarti Abu Musa al-Ash'ari. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Fadlu Aisyata
keutamaan atau fadlu itu kelebihan, keistimewaan. Fadlu Aisyata 'alan nisa, keutamaan kelebihan Aisyah daripada perempuan-perempuan lainnya. Nisa itu perempuan. Ka fadli saridi ala sairit ta'am, ibarat lebihnya atau kelebihan ataupun keutamaan makanan yang disebut sarid atas seluruh makanan. Jadi di sini ada menyebut sarid. Nanti kita jelaskan. Pertama, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Musa. Kita kan tahu sudah Abu Musa Al-Asy'ari ini siapa beliau. Beliau ini adalah seorang sahabat ya, yang luar biasa kiprahnya di dalam Islam dan banyak perjuangan dia terhadap Islam. Dia namanya Abu Musa. Abu Musa itu kan bapaknya Musa. Kemudian ada lagi Asy'ari. Kita banyak nama orang kita Pak Asy'ari. Pak Asy'ari. Abu Musa itu namanya kunyah, Bapak Musa. Jadi bukan nama. Nama dia sebenarnya adalah Abdullah bin Qais namanya. Abdullah bin Qais. Beliau ini bin Qais, nama datuknya Salim. Jadi Abdullah bin Qais bin Salim. Asy'ari itu nama kabilah, suku. Dan nama kabilah suku di Yaman. Namanya kabilah suku Asy'ari. Maka disebut Asy'ariyin. Berarti beliau ini dari Yaman. Dari Yaman merantau ke Mekah. Kemudian di Mekah ketemu Rasulullah dan dia masuk Islam. Dan dia ini termasuk orang-orang awal masuk Islam ini. Tapi aslinya dari Yaman. Dan dia diberi gelar dengan Abu Musa. Kemudian dia juga termasuk orang yang pernah hijrah ke Habasyah. Di gelombang kedua dia ini. Kemudian juga hijrah ke Madinah. Beliau ini menyaksikan dan hadir bersama, ikut serta di dalam perang-perang yang dihadapi, yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ini salah satu perang yang terkenal dia menghadirinya, yaitu perang Khaybar, yaitu ketika terjadi pengepungan Yahudi di Khaybar. Beliau ini sahabat yang dikenal paling cantik suaranya. Di suaranya, pertama dia penghafal Quran. Dia termasuk di penghafal Quran yang luar biasa di zaman sahabat. Kemudian suaranya itu indah sekali. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji sekali suara Abu Musa Al-Asy'ari dalam membaca Quran. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mismar min mazamir Ali Daud. Di suaranya Abu Musa ini diumpamakan oleh Rasulullah suara serulingnya di antara seruling keluarga Daud. Kan terkenal itu. Daud itu suaranya indah luar biasa, dan itu bahkan menjadi salah satu mukjizat dia, karena suaranya yang begitu kalau keindahan suara itu nisbatnya kepada Daud. Jadi Abu Musa ini seorang penghafal Quran dan disaksikan oleh Nabi bahwa suara dia itu suara yang paling indah dalam membaca Quran. Beliau ini juga pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa salah satu doa khusus Rasulullah untuk beliau? Allahumma ighfir li Abdillah bin Qais
dzambahu wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais. Coba Rasulullah langsung menyebut nama Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dalam doanya. Dan masukkanlah dia ya Allah pada hari kiamat di tempat yang paling mulia, itu surga. Beliau ini menjabat dalam dan dia juga pernah diutus oleh Rasulullah menjadi delegasi beliau ke Yaman. Di antaranya kan ada siapa, Mu'adz bin Jabal, kemudian ada juga Abu Musa al-Asy'ari. Dia ini seorang qadhi dan seorang ulama besar. Dia ini adalah termasuk 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di masanya untuk berfatwa. Maka ini salah seorang mufti, 6 mufti yang ditunjuk oleh Abu Bakar, oleh Umar ketika dia jadi khalifah untuk menjawab berbagai persoalan umat. Maka salah satu yang ditunjuknya siapa? Yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dan dia salah seorang ahli dalam fikih, dalam fatwa, dan juga dia seorang qori yang hafal Al-Quran, kemudian indah sekali suaranya. Beliau ini juga seorang mujahid, pejuang dan pemberani. Kan jarang-jarang orang mengumpulkan ilmu juga ada, Quran juga luar biasa. Setelah itu dia seorang pejuang. Maka ini berkumpul pada diri Abu Musa al-Asy'ari. Dan dia ini termasuk orang yang paling ketat di dalam mencontoh dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini wafat pada tahun 44 Hijriah. Ini kalau jabatan beliau banyak ya, di zaman Umar bin Khattab, kemudian di zaman Rasulullah sendiri, kemudian di zaman Utsman. Di zaman Umar dia ditunjuk menjadi gubernur Basrah. Di zaman Utsman menjadi khalifah, dia ditunjuk menjadi gubernur Kufah. Baik, sekarang kita apa penjelasan daripada hadis ini? Jadi keutamaan Aisyah atas kaum wanita yang ada adalah seperti keutamaan Sarid atas seluruh makanan. Sekarang sarid ini apa? Sarid dalam bahasa Arab, as-sarid ini dalam bahasa Arab adalah roti yang dicampur dengan kuah, atau yang disebut kita kaldu. Jadi ada kuah, kemudian dicampur dengan roti dalamnya. Itu enak sekali itu. Itu namanya sarid. Makanan itu banyak merupakan makanan idola orang Arab. Dan makanan itu kan enak itu. Jadi ibaratnya apa? Makanan ini unggul dari makanan-makanan lain. Maka Rasulullah bilang apa? Keunggulan Aisyah daripada wanita-wanita lain seperti unggulnya sarid dari makanan-makanan lain. Bapak Ibu sekalian, jadi sarid itu roti yang dicampur dengan kuah atau kaldu. Dia itu bisa disajikan dengan adanya daging atau kuah tadi. Jadi ada yang berdaging dalam kuah itu, ada yang tidak ada daging, tapi kaldunya saja. Dan dia kalau pakai daging itu tentu lebih lezat, kemudian lebih kuat kandungan gizinya, dan itu yang paling umum ya dikenal. Jadi sarid itu ada kaldu bercampur dengan daging, dan itu dimakan dengan roti. Kalau itu kumpulan itu tuh yang namanya sarid, dan itu makanan enak. Maka sabda Nabi, Aisyah itu adalah sebagaimana sarid memiliki keunggulan daripada makanan-makanan yang lain. Jadi apa keunggulannya sarid ini? Kalau sarid ini, makanan ini, pertama ya dari sisi manfaat ya.
kedua dari sisi mengenyangkan, kemudian juga dari sisi mudah dikonsumsi, kemudian dari sisi kenikmatan dan kelezatan, kemudian juga dengan seorang makan sahrit itu dia cepat merasa cukup di dalam memakan itu. Sekarang apa hubungan sahrit ini? Kenapa Rasulullah bilang keunggulan Aisyah dari perempuan lain seperti keunggulan sahrit dari makanan lain? Ini menunjukkan bahwa apa? Salah satu makanan yang diunggulkan Rasulullah adalah sahrit. Berarti sahrit itu salah satu makanan Rasulullah SAW, yaitu roti bercampur kaldu, baik itu ada daging dalamnya atau tidak ada daging. Maka di dalam riwayat lain, seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, itu dijelaskan sekali. Apa kata di dalam hadis itu yang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, ahabbut ta'ami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-saridu minal khubzi was-saridu minal haisi. Makanan yang paling dicintai Rasulullah, ini dalam hadis Aisyah juga, tapi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Makanan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah sarit, yaitu dari roti, dan sarit dari hais. Ini ada sarit dari roti, ada sarit dari hais. Ini gimana maksudnya ini? Jadi kalau sarit tadi, pertama yang dari roti tadi, roti yang bercampur kaldu yang ada daging. Tapi ada lagi hais. Hais itu enak sekali. Saya sering makan hais itu. Jadi kalau itu keluar oleh orang-orang Arab di bulan-bulan Ramadan itu, kalau berbuka itu keluar hais. Kalau dapat hais itu nikmatnya dimakan dengan roti luar biasa. Saya sering ketika saya di Madinah, kalau dapat hais. Nanti kalau Bapak itu pergi umroh atau apa, pergi nanti ke tukang jual kurma, nanti saya minta hais. Hais. Cakep sekali. Jadi hais itu gini, kurma yang digiling. Setelah itu kurma tadi dicampur dengan susu kambing, kemudian dicampur dengan madu. Tapi kurma itu udah manis juga kan. Campur susu kambing itu, kemudian dicampur kadang dengan mentega. Itu dia aduk. Wah, itu lezatnya luar biasa. Sampai sekarang terasa enaknya itu. Jadi kata dalam hadis ini, itulah makanan yang disukai Rasulullah, teman roti itu. Jadi kalau dimakan dengan roti, nanti kalau pergi Bapak Ibu nanti cari hais atau makan dengan roti. Jadi kurma yang bercampur. Tapi kalau sarit tadi itu ya kuah kaldu daging, dicampur dengan roti. Dalam ini yang menunjukkan bahwa jadi tadi kan Rasulullah mengumpamakan Aisyah di antara wanita lain seperti keunggulan sarit dari makanan yang lain. Tapi apakah Rasulullah makan sarit? Makan. Apa buktinya? Dalam hadis yang lain, itu hadis Sunan Abi Dawud. Di situ dikatakan bahwa ahabbut ta'ami ila Rasulillah SAW, bahwa makanan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah sarit bercampur roti atau sarit dengan hais. Sarit dengan roti tadi jadi kaldu, kemudian hais dengan roti. Itulah makanan yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan begini, al-barakatu fi salasa, fil jama'ah, was-sarid, was-sahur. Jadi keberkahan itu terdapat dalam 3 hal. Itu kata Rasulullah, ada 3 keberkahan. Apa yang 3 berkah itu? Terdapat dalam 3 hal. Pertama, fil jamaah, yaitu dalam berjamaah. Maka itu, kalau kita mau berkah apa yang kita makan, jangan makan sendiri, bawa orang.
Pokoknya kita ini kalau mau berkah hidup berjamaahnya sendiri. Kalau sendiri itu stres hidup. Kalau sering kumpul ya. Jadi berkah itu dalam kebersamaan. Maka kata Rasulullah, al-barakatu fi salasa. Keberkahan itu ada pada 3 hal. Pertama pada kebersamaan jemaah. Yang kedua, wasarid, keberkahan pada makanan yang disebut dengan sarid. Coba secara khusus. Yang ketiga, keberkahan itu ada pada makan sahur. Maka rajin-rajin puasa supaya berkah. Nah, karena tak mungkin orang sahur kalau tidak puasa. Kenapa? Karena orang pasang niat puasa, lalu dia makan sahur. Untuk apa? Memberikan kepada fisiknya kekuatan. Nah, ini juga agama kita ini kan logis. Jadi supaya jangan terlalu menderita. Jadi kalau sahur itu dianjurkan waktunya menjelang fajar. Nah, jadi sahur itu jangan cepat-cepat, tapi ditakhir, dilambatkan sahur. Kalau bisa tuh habis sebentar selesai sahur langsung azan. Nah, jadi keberkahan sahur itu diakhirkan. Jadi sahur itu ada keberkahan. Kemudian kalau dalam makanan, jadi di sini ada bagaimana hidup. Ketiga itu kalau kita klasifikasikan apa? Ada keberkahan dalam makanan, ada keberkahan di dalam hubungan sosial, hidup bagaimana kita, ada keberkahan dalam situasi. Nah, maka kalau ada keberkahan dalam hubungan yaitu kebersamaan, jaga jemaah, pelihara sholat berjamaah. Ini berkah ini. Kita tidak tahu ya. Maka orang kalau di rumah saja sholat itu kejiwaannya lain. Tapi kalau dia lain, kalau banyak pikiran di rumah tuh sholat berjamaah hilang tuh pikiran tuh. Belum berkah itu. Tapi kalau di rumah aja terus sudah malas sholat, pikiran macam-macam. Nanti bertengkar dengan istri. Betapa parah. Kalau berjamaah ke masjid, barakah. Tidak salah Rasulullah bilang. Masya Allah. Al-barakah fi salasa, di antaranya fil jamaah. Jangan tinggalkan jemaah. Yang kedua fi salat. Azan ya. Nah, ya azan dulu. Berarti ya keberkahan itu kata Rasulullah ada pada 3. Berarti ini pertama tadi kan jemaah, yang kedua makanan sarid, yang ketiga adalah sahur. Nah, ini menunjukkan bahwa sarid ini makanan yang berkah. Di antara kedokteran klasik itu menilai. Jadi sarid itu ada 3 berkumpul di situ. Kuah kaldu, daging dengan roti. Kalau kumpul ketiga-tiganya ini, ada rotinya, ada kaldunya, ada daging, itu terbaik itu. Nah, tapi kalau umpamanya daging tak ada, roti dengan kaldunya saja, itu juga lebih baik daripada hanya pakai kaldu saja, roti tak ada. Nah, jadi ada unsur. Maka yang terbaik itu ngumpul di ketiga-tiganya itu. Nah, kemudian kaldu yang ada dagingnya lebih baik daripada yang tidak, lebih enak itu maksudnya. Baik, di sini keutamaan Aisyah. Kan? Tadi kita sudah jelaskan apa keutamaan sarid daripada makanan lain, yaitu dari sisi kata ulama manfaatnya, kemudian dari sisi mengenyangkan, kemudian dari sisi mudah ditelan, kemudian juga dari sisi lezat, kemudian kemudahan dimakan dan cepatnya seseorang untuk merasa cukup. Nah, kemudian Aisyah, kan ini keperbandingannya Aisyah. Jadi kalau keunggulan Aisyah daripada perempuan lain bagaimana? Maka di sini kenapa Aisyah itu diunggulkan oleh Rasulullah SAW? Karena kan banyak tuh perempuan. Dia punya istri kan 11. Di antara istri yang paling dicintainya siapa? Khadijah. Kemudian dalam Quran Allah banyak memuji perempuan.
perempuan-perempuan, ada Asia, ada seorang perempuan menjadi nama surat pula. Kisah dia di dalam Quran itu. Siapa itu? Maryam. Kemudian ada lagi surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu kisah siapa? Kisah istrinya Imran. Maka dimulai kisah itu, idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni mu'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir. Artinya apa? Maryam itu bapaknya ayahnya Imran. Kemudian Imran kan punya istri, berarti ibunya Maryam. Berarti ibunya Maryam itu dipuji oleh Allah Al-Quran. Termasuklah Maryamnya. Sehingga dalam surah Ali Imran panjang kisah tentang ibunya Maryam melahirkan Maryam. Dan di situ ada kisah Zakaria karena mereka punya hubungan keluarga. Nah, di sini apa keutamaan Aisyah? Karena Rasulullah mengibaratkan sama dengan keutamaan sarid dari seluruh makanan. Jadi begini, karena dalam Aisyah itu banyak keistimewaan berkumpul dalam dirinya. Di antaranya apa? Beliau pertama adalah istri Nabi. Dan istri Nabi yang paling dicintainya setelah Siti Khadijah. Mana Nabi cinta kepada Khadijah dengan cinta kepada Aisyah? Nabi sendiri nanti ada hadis bahwa dia cintanya lebih tinggi kepada Khadijah daripada Aisyah. Maka di sini Khadijah lebih dicintai oleh Rasulullah. Kemudian juga apa? Keutamaan daripada Aisyah ini sampai diunggulkan. Jadi di antaranya karena dia adalah istri yang dicintainya. Yang kedua, dia adalah wanita yang sangat luas ilmunya, berbeda dengan yang lain. Maka dia ini menjadi mufti dia kalangan perempuan. Kalau sahabat yang paling alim di kalangan perempuan itu Aisyah. Jadi karena keluasan ilmunya, kemudian juga ketajaman kecerdasan pemahaman. Kemudian juga apa? Dia dikenal dengan kefasihan lisan. Ini keutamaan Aisyah. Jadi ada ketajaman pemahaman, kefasihan lisan, dan juga apa? Kuat hafalan. Maka dia telah banyak menyimpan untuk kita umat Islam hadis-hadis Rasulullah. Maka dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah kepada kita. Maka sebentar-bentar kalau kita baca hadis an Aisyah, itu jasa dia itu. Tapi kalau istri-istri yang lain ada Khadijah, jarang. Kemudian yang lain ada sesekali Ummu Salamah, kadang-kadang sesekali Hafsah, tapi paling banyak Aisyah. Berarti itu kan kelebihan. Maka salah satu kelebihan beliau adalah kekuatan hafalan. Kemudian kecerdasan dalam memberikan pendapat. Maka Rasulullah sering mengambil pendapat musyawarah dengan Aisyah. Karena sudah tahu dia cerdas. Setelah itu apalagi kemuliaan nasab beliau. Karena Abu Bakar itu termasuk orang Quraisy tokoh, dan dia adalah anak Abu Bakar Siddiq, yaitu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara kelebihan Aisyah ini yaitu dia adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dibanding perempuan-perempuan yang lainnya. Itulah sebabnya Rasulullah, keutamaan kamu Aisyah itu sama dengan keutamaan sarid dari makanan-makanan yang lainnya. Baik. Nah, tapi kata ulama tidak harus dipahami penetapan Aisyah lebih utama dari semua wanita ini dari seluruh
sisi. Kenapa? Karena juga keutamaan sahid atas makanan lain pun itu tidak bisa ditinjau dari seluruh sisi. Karena mungkin tentu sisi-sisi tertentu saja. Dan artinya apa? Bahwa keutamaan Aisyah daripada perempuan lain dari sisi ini tidak mutlak, tapi hanya dari sisi tertentu Aisyah lebih unggul. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis lain yang Rasulullah juga mengunggulkan wanita lain. Seperti siapa yang diunggulkan Rasulullah? Di antaranya Fatimah, anaknya, dan dia itu adalah Sayyidun Nisa Ahli Jannah. Rasulullah memberitakan bahwa dia itu adalah pemimpin wanita surga. Siapa lagi? Khadijah. Kemudian Allah mengatakan ada Maryam, ada Aisyah, ada Asia, yaitu istri Fir'aun. Seorang ulama mengomentari namanya Imam At-Tibi. Dia mengatakan rahasia perumpamaan ini ialah karena sarit yang bercampur daging itu menghimpun kekuatan, kelezatan, kemudahan dikonsumsi, kata beliau. Tidak memerlukan waktu lama untuk dikunyah, maka dijadikan oleh Rasulullah perumpamaan bagi Aisyah. Kenapa? Karena pada diri Aisyah berkumpul akhlak yang mulia, tutur kata yang indah, kefasihan lisan, kejernihan pikiran, kematangan pendapat, kekuatan akal, serta kemampuan dia menyenangkan suami. Itu ada semuanya pada Aisyah. Itulah yang membuat Rasulullah SAW sehingga beliau layak menjadi tempat orang berbincang, tempat orang mengambil ilmu, dan tempat mendengarkan penjelasan. Jadi beliau ini setelah wafat Rasulullah SAW, maka sahabat-sahabat kalau ingin mengetahui banyak masalah, kepada siapa mereka pergi? Para istri Rasulullah kan 9 ditinggalkannya ketika dia meninggal. Tapi setelah dia meninggal, tentu kan yang banyak menghafal apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tentu istrinya. Tapi siapa istri yang paling banyak dijadikan oleh sahabat tempat bertanya? Yaitu Aisyah. Berarti tidak salah Rasulullah di sini mengunggul, karena setelah wafat Rasulullah pun beliau adalah menjadi wanita yang paling unggul, khususnya dalam sisi keilmuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadis ini juga ini selain ya diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik mengatakan fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli as-sarid 'ala sa'irit ta'am. Hafiz Ibnu Hajar dia ini banyak komentar. Ini sebenarnya siapa yang paling unggul? Dalam hadis, di sebuah hadis Rasul mengatakan begini, Fatimah sayyidun nisa'i ahli jannah illa Maryam bintu Imran. Fatimah itu adalah penghulu, pemimpin perempuan ahli surga. Jadi surga perempuan masuk perempuan. Di perempuan yang ahli surga itu siapa sayyidahnya? Pemimpinnya itu Aisyah. Kecuali Maryam bintu Imran. Kecuali daripada Maryam bintu Imran. Jadi di sini ada beberapa wanita-wanita yang disebut oleh Rasulullah. Contoh salah satu hadis, hasbuka min nisa'il alamin, dipuji Rasulullah ini Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, wa Asia imra'atu Fir'aun. Jadi cukup bagimu wanita-wanita hebat di semesta alam ini. Jadi kalau kita membaca siapa wanita-wanita hebat dalam sejarah dunia, versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Maryam bintu Imran. Siapa lagi? Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, wa Asia imra'atu Fir'aun, wa Aisyah. Jadi kalau kita ditinjau juga, ini masing-masing punya kelebihan. Kalau Khadijah, apa kelebihan dia daripada Aisyah? Dia satu-satunya istri Rasulullah
yang melahirkan anak. Fatimah itu dari siapa? Dari Khadijah. Aisyah punya anak? Tidak. Kemudian kedua, apa keutamaan Khadijah? Wanita pertama masuk Islam. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan Khadijah? Orang yang menghabiskan hartanya untuk Allah. Kan dia wanita kaya, semua hartanya menjelang dia meninggal habis untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi ini Khadijah lebih unggul. Jadi tidak ada mereka disebut Rasulullah itu unggul secara mutlak, tidak. Tapi masing-masing unggul dalam keunggulan masing-masing. Nah, seperti Fatimah. Nah, Fatimah ini apa pula keunggulannya? Fatimah keunggulannya salah satunya apa? Dia adalah darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kan darah daging Rasulullah. Satunya anak dan yang melahirkan cucu Hasan dan Husain. Nah, kemudian bagaimana dia perjuangan dia dengan Ali. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Ini menarik karena di sini Rasulullah menyebut Aisyah itu paling umum. Padahal di dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah juga menyinggung perempuan, menyebut nama perempuan yang lain sebagaimana kita katakan. Insyaallah kita sambung Bapak Ibu sekalian pada Jumat yang akan datang hadis ini dan hadis yang berikutnya. Terdapat saya sampaikan pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.